Mari kita bareng-bareng menyongsong era ini. Kalau kita tidak sekarang, terlambat kita, kasihan anak cucu kita. Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya emas, kita punya migas, kita punya uranium. Tapi kalau ini kita tidak membuka peluang ini mulai sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Iqomah TV Indonesia Culture of Madura? Berjumpa kembali dengan saya Bintoro Taklim dalam acara One Voice. Saat ini saya berada di kediaman Haji Syafiuddin, Ketua PKB Bangkalan, sekaligus beliaunya anggota DPR RI fraksi PKB Komisi 5 Dapil Madura. Langsung saja saya menyapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini langsung saja saya minta tanggapan sebagai anggota DPR RI fraksi PKB Komisi 5 tentang persoalan gagasan atau rencana Ibu Gubernur untuk membangun IISP, Indonesian Islamic Science Park. Bagaimana tanggapan Bapak Dewan tentang masalah ini? Monggo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Pak Takliman ini. Sebelum saya nanti menjawab apa yang dipertanyakan Mas Takliman ini, saya apresiasi banget karena sudah berpuluh tahun ini Mas Takliman sangat concern terhadap bagaimana perkembangan kehidupan terutama masyarakat Madura, pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hal yang sangat saya apresiasi Pak Takliman mulai tahun 97-98. Gaungnya di Bangkalan ini sudah luar biasa sampai sejauh ini masih tetap ingin memberikan hal-hal gagasan-gagasan. Tentunya ini sangat apresiasi bagi saya dan saya sangat berterima kasih bisa ketemu lagi di dalam wawancara terkait dengan perkembangan terkini terkait dengan rencana strategis baik itu nasional, daerah, provinsi maupun kabupaten Bangkalan. Tentunya saya berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Takliman ya, bahwa Gubernur sangat concern terhadap pembangunan Islamic Center ya, yang menurut saya ini merupakan menjadi sebuah maskot Madura. Maskot Madura. Nanti sesuai rencana itu ada di pintu gerbang Madura di daerah Kecamatan Labeng, di pintu gerbang Madura di daerah Suramadu. Ini sebetulnya Pak Takliman ini semangatnya sama dan pemerintah pusat sebetulnya sudah ada regulasi yang berupa Perpres 8/2019 tercantum di sana bahwa Presiden ingin juga merencanakan pembangunan itu. Ya, sangat jelas di sana bisa kita lihat dengan rencana anggarannya pun sangat fantastis. Tentunya ini merupakan semangat yang sama-sama berkesinambungan, chemistry dengan tokoh-tokoh lokal. Baik Bupati Bangkalan sebetulnya sangat welcome ya, apalagi Bu Gubernur yang selalu sebelum menjadi gubernur sudah dikampanyekan. Namun perlu diingat bahwa saya juga pada waktu 2019 itu dilantik bulan Oktober, saya sangat mengapresiasi pemerintah pusat pada waktu itu dengan adanya regulasi Perpres itu. Namun saya tunggu-tunggu sampai 2022 ini. Lagi-lagi ini PHP bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Dan saya sudah suarakan itu di RDP mulai 2019, 2020, 2021 sampai barusan ini untuk rencana APBN 2023 saya tagih. Presiden itu melalui Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan di situ. Jawaban yang disampaikan oleh menteri-menteri lagi-lagi biasa, artinya bahwa ini masih kita analisa, ini kita carikan anggaran dan lain-lain. Namun saya berharap begini, semua stakeholder Kabupaten Bangkalan khususnya Madura ini bersatu padu Pak Takliman. Saya tidak ingin menyalahkan pemerintah pusat secara ansi artinya secara sepihak, karena saya melihat saudara-saudara kita masih belum berpikir Maduraisme, artinya masih sepotong-sepotong. Bangkalan hanya menaruh Bangkalan, Sampang. Jadi saya berharap terutama 4 bupati ini selalu duduk bersama para
ulama, ya ada patron Blaten lagi karena di Bangkalan Kembang ini tidak sama tokohnya dengan daerah-daerah lain. Kalau di Bangkalan ada dia tokoh Batak Liman, Umaro, ulama, Blaten. Saya sudah roadshow kepada semua stakeholder ini, ulama, Umaro, 4 bupati, Basra. Saya roadshow bagaimana perkembangan, bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah, jangan dihadang lagi lah. Kita saatnya sekarang ini harus berubah. Kita data BPS ini miskin ekstrim ini ada di Madura, dari 4 kabupaten. 4 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, 2 itu ada di Madura, berarti 50% ada di Madura. Tanggung jawab siapa? Tentunya tanggung jawab kita bersama. Ulama, Umaro, dan Blaten tadi. Karena kalau kita tidak siap sekarang, kapan lagi? Dari itu saya berharap bahwa semangat yang kita bangun ini harus bersama-sama. Osong lempung. Tidak bisa bahwa hanya gubernur. Gubernur tanpa didukung oleh warga Madura tidak bisa juga. Karena minimnya anggaran di APBD provinsi kalau tidak ditopang dengan APBN itu tidak bisa. Terkait dengan Islamic Center ini, saya melihat membedah Perpres 80, skema pembiayaannya itu lagi-lagi saya was-was. Lagi-lagi was-was. Kenapa? Karena skema pembiayaan ini sangat timpang, jomplang. APBN-nya hanya 14-15%, KPBU 85%. Siapa sekarang yang swasta mau masuk ke Madura? Kalau stereotip Madura yang negatif ini kita tidak eliminir secara bersama-sama. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya berterima kasih pada Kaliman, tapi saya mengetuk hati masyarakat Bangkalan. Mari kita bareng-bareng menyongsong era ini. Kalau kita tidak sekarang, terlambat kita, kasihan anak cucu kita. Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya emas, kita punya migas, kita punya uranium. Tapi kalau ini kita tidak membuka peluang ini mulai sekarang, ini kita terlambat. Tidak sama dengan daerah-daerah provinsi yang di Jawa Timur yang ada sekarang. Kita ini kan sebetulnya selama Bangkalan, Bangkalan ini daerah penyangga ibu kota provinsi, masuk di kawasan gerbang Kertosusilo. Namun nasibnya tidak sama dengan Gresik, tidak sama dengan Sidoarjo, tidak sama dengan Mojokerto. Lah di mana letaknya itu kesalahannya? Mari kita bangun bersama-sama, kita bedah bersama-sama, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya sebagai anggota DPR RI di dalam Undang-Undang MD3 saya berhak wajib memperjuangkan daerah pemilihannya. Saya berharap Presiden sebelum masa jabatan habis 2024, janji-janji Presiden melalui Perpres 80 harus segera direalisasikan. Janji-janji Presiden yang tertera di Perpres 80 terkait dengan pelabuhan Tanjung Pandan, terus Islamic Center yang ada, itu harus segera dilakukan sebelum masa jabatan. Termasuk Ibu Gubernur sebelum habis sebelum harus itu janji kampanye dan segala macam itu supaya apa? Supaya kita ini sama-sama melihat bahwa politik ini tidak dimensinya tidak hanya tipu daya. Bahwa politik ini betul-betul untuk mesejahterakan masyarakat. Tentunya saya berharap Song Lempung, Presiden, Gubernur, 4 kabupaten, 4 bupati ini bersinergi dengan ulama, bersinergi dengan LSM, bersinergi dengan semua tokoh masyarakat bahwa kita welcome terhadap pembangunan di Madura. Itu Batak Liman. Baik, luar biasa ini. Kira-kira gambarannya ini akan terlaksana atau masih skeptis? Saya tetap berhusnudon baik ke Presiden, baik Gubernur gitu kan, dan saudara-saudara yang ada di Madura, semuanya ini berharap bahwa kita ingin bagaimana mengubah ekonomi yang ada di Madura sekarang ini berubah, artinya lebih meningkatkan taraf hidup kita, masyarakat kita yang sekarang miskin ekstrim, Batak Liman, Bangkalan, Sumeneb, ini kita harus bersama-sama mengubah itu. Terkait dengan rencana dari Presiden, saya berhusnudon. Insya Allah. Namun saya berharap lagi-lagi bahwa kalau memang Presiden ini ingin tidak PHP terhadap masyarakat Madura, segerakan. Ini BBWS sudah dicabut, BBWS sudah dibubarkan. Sekarang saya tagih rencana strategis Presiden ini seperti apa pola. Maka dari itu Perpres 80 yang menjadi bagian rencana strategis nasional walaupun tidak berbentuk undang-undang, saya berharap
mengetuk hati Presiden, mari laksanakan janji Presiden ini. Terima kasih. Tidak akan skeptis lah. Kalau kita skeptis. yang penting Pak Tagliman dengan teman-teman aktivis ini mari mendorong hal-hal negatif, mari kita ubah. Yang ada di Madura, stereotip Madura negatif katanya Camat Hulun itu ngalah karep TV, bahasa Indonesia apa itu ya? Semaunya sendiri. Mari kita sosialisasi kepada teman-teman saudara-saudara di Madura ini bahwa Madura tidak sama seperti yang diperkirakan oleh masyarakat, oleh pemerintah pusat. Kalaupun yang kemarin-kemarin itu hal masa lalu, kita menatap masa depan. Pak Tagliman sebagai promotor perubahan yang ada di Madura, ini berkesinambungan Songosong Lempung dengan semua tokoh masyarakat untuk bagaimana mengubah masyarakat Madura ini ekonominya sama dengan ekonomi daerah kabupaten yang lain yang ada di Jawa Timur. Luar biasa, pemirsa dan sahabat Iqomah TV. DPR RI menagih janji Presiden dan menagih janji Gubernur, juga diminta semua stakeholder Madura menyatu untuk melestarikan dan merealisasikan program yang cukup mercusuar. Di luar Islamic Center juga ada pelabuhan Tanjung sangat luar biasa, pelabuhan Socak luar biasa masuk di Perpres 80. Kalau itu terlaksana, Presiden betul-betul mendorong seperti yang di Perpres yang ada di Perpres, Madura akan makmur. Luar biasa. Madura akan makmur. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Pak Dewan. Ya, Pak Tagliman. Demikian pertemuan kita dengan anggota Dewan DPR RI Haji Safiuddin ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu gagasan yang memicu supaya semua pihak, semua aspek, semua stakeholder itu akan menyatu untuk melaksanakan ini. Saya kira sampai di situ usung-usung Lempung. Usung-usung Lempung. Terima kasih pemirsa dan sahabat Iqomah TV. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.